Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ray ya. Oke, jadi mungkin hari ini kita akan membahas mengenai BTC USDT ya teman-teman ya. Nah, saat ini kemarin Ray udah nge-share BTC USDT di 9 hari yang lalu ya teman-teman. Dan itu semua sesuai dengan apa yang Ray analisa teman-teman. Nah, saat ini analisanya nih. Waktu itu Ray ngebagiin analisa ini. Yang pertama kita lihat bahwa ada analisa perubahan tren. Trennya sekarang menjadi bullish ya, teman-teman ya. Ini benar trennya jadi bullish, harga naik lebih tinggi saat ini. Lalu kita juga tahu waktu itu Ray juga menganalisa bahwa adanya jangka pendek nih teman-teman. Pergerakan jangka pendek waktu itu adalah penurunan teman-teman. Nah, saat itu Ray nunjukin membagikan sinyal ini ketika harganya masih di sini teman-teman ya. Ya, di sini teman-teman. Ketika harganya masih di sini, belum sempat mengalami penurunan. Nah, waktu itu Ray bisa lihat bahwa ternyata harganya ini benar teman-teman, mengalami penurunan seperti itu. Nah, lalu saat itu juga Ray menunjukkan bahwa merekomendasikan bahwa akan adanya titik daya resisten atau target dari sinyal Ray analisa Ray adalah di R3 dan di R4 teman-teman. Dan ini sesuai ya, kita bisa lihat bahwa di sini di harga 72775 kalian bisa cek sendiri, harga tepat close di situ teman-teman. Which is adalah analisa yang sangat baik menurut Ray. Nah, kita udah mendapatkan nih kesimpulannya ya bahwa analisanya cukup bagus ya, sesuai dengan analisa kita. Nah, mungkin kita akan membahas nih. Jadi Ray akan berusaha untuk mengedukasi kalian bagaimana sih cara melihat market dan kita mengeksplor market dan menganalisa market layaknya seorang profesional traders, teman-teman. Oke, jadi waktu itu Ray juga udah sempat bahas ya. Nah, waktu itu Ray bahas mengenai tren ya. Kita lihat bahwa trennya ini sebenarnya lagi bearish ya, teman-teman ya. Kenapa kita bisa lihat bearish? Kita bisa lihat dengan cara seperti ini, teman-teman. Ini mungkin teman-teman bisa pelajarin dan ini cukup mudah ya teman-teman ya. Cara itu gampang. Kita bisa lihat bahwa kita bisa anggap ini adalah titik nol teman-teman ya. Titik nol atau bulan permulaan seperti itu ya. Kita bisa panggil ini titik nol. Di titik nol ini teman-teman kita lihat bahwa harga ini mengalami penurunan sampai di 56 dolar ya. 56.000 dolar ya. Nah, di harga penurunan ini eh, setelah menyentuh harga tersebut, orang-orang mengalami persepsi yang menganggap bahwa BTC Coin ini merupakan hal yang murah sehingga terdapat banyak demand teman-teman yang menunjukkan bahwa harga akan naik nih ke atas sini teman-teman. Nah, setelah itu harganya turun lagi teman-teman. Namun harganya penurunannya ini jauh lebih rendah dibanding titik nol teman-teman atau di bulan sebelumnya. Nah, di bulan sebelumnya ini kan cuma sampai di 56.000 ya teman-teman ya. Tapi di bulan setelahnya ini sampai 53.000 teman-teman. Ini menunjukkan bahwa adanya penurunan dari demand para traders teman-teman. Jadi saat itu tren masih bullish masih bearish ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat ini pun juga terjadi di bulan ini jauh lebih rendah dibanding di bulan sebelumnya teman-teman. Nah, setelah kita tahu bahwa adanya tren bearish teman-teman, tentu kita harus memasang posisinya adalah posisi sell teman-teman ya. Nah, namun karena Ray waktu itu menganalisa ada setelah sampai di harga di sini teman-teman ya, ketika di harga Oktober awal-awal ini teman-teman ya. Nah, saat itu sudah terbentuk market struktur yang ini teman-teman. Nah, di market struktur ini terdapat anomali atau perubahan karakteristik teman-teman ya. Kita lihat bahwa di sini harga naik sampai di harga 64.000 ya teman-teman di bulan sebelumnya ya. Dan harga penurunan itu sampai di 48.000 teman-teman. Nah, tapi di bulan setelahnya penurunan ini cuma sampai di harga 53.000 teman-teman. Dan kenaikannya ini jauh lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yaitu ada di 66.000 teman-teman. Ini menunjukkan bahwa adanya demand dari persepsi para traders teman-teman. Para traders yang melakukan trading saat itu merasa bahwa harga BTC USDT ini sudah murah saat menyentuh harga ini teman-teman. Nah, ketika sampai harga ini, bilang bahwa kita akan melakukan posisi entry yang baik adalah di posisi S1 atau S2, teman-teman ya. Nah, di S2 kita lihat sendiri waktu itu ada mengalami penurunan sampai hampir menyentuh S2, teman-teman. Jadi congrats buat kalian yang udah entry, kira-kira penghasilan dari trading tersebut apabila kalian memasang satu lot, kalian akan mendapatkan sekitar 13.724 dolar, teman-teman. Sangat menguntungkan ya, hanya dengan cara seperti ini mudah. Jadi kalian hanya perlu tahu bahwa adanya perubahan tren dari sini yang dari bearish menjadi bullish, teman-teman. Kita lihat bahwa di sini harganya lebih tinggi dibandingkan ini.
lalu juga lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, menunjukkan bahwa adanya perubahan tren. Ini bisa kalian gunakan di time frame manapun. Jadi kalian bisa melihat nih cara ngebuka trennya. Kita bisa lihat bahwa oke di time frame 5 menit mungkin orang-orang berharap bahwa harganya akan turun, lalu di dalam setelahnya itu harganya akan naik. Nah, cara kita mengklasifikasikannya dengan cara melihat tren, teman-teman. Kita caranya melihat tren, setelah kita melihat tren, kita tunggu sampai titik di mana adanya pantulan konfirmasi untuk kita entry, teman-teman. Jadi, Ray nggak bakal saranin waktu itu untuk masuk di harga sini, teman-teman. Kenapa? Karena akan rugi. Akan lebih baik bahwa kalian entry di sini. Seperti itu. Kenapa? Gimana sih cara kita bisa melihatnya? Kita melihatnya dengan mudah, teman-teman. Setiap ada kenaikan, pasti ada penurunan, teman-teman. Itu sudah pasti, ilmu pasti teman-teman. Setiap ada kenaikan, sudah pasti ada penurunan. Ketika ada penurunan, di titik perubahan karakteristik seperti ini teman-teman, itu adalah titik yang sangat baik untuk kalian masuki teman-teman. Itu merupakan opportunity yang sangat baik untuk kalian entry. Nah, di titik ini kita lihat bahwa ada perubahan karakteristik ya teman-teman ya. Change of karakteristik sudah ditunjukin bahwa harganya sudah berubah dari bearish ke arah bullish teman-teman. Nah, kita tinggal melihat gimana sih posisi entry kita. Nah, kita bisa menggunakan support yang Ray kasih kemarin, teman-teman. Dan kebetulan kita bisa lihat bahwa support di sini sangat kuat ya, bertahan ya. Dan setelah menyentuh support S1 ini, dia akan langsung naik ke atas seperti itu. Jadi, waktu itu Ray juga menyarankan untuk mengambil posisi di S1 dan S2 ya. Jadi itu cukup memuaskan untuk kalian yang ikut sinyal Ray seperti itu. Jadi nanti silakan ditunggu untuk sinyal-sinyal selanjutnya. Nanti Ray bakal nge-share lagi sinyal-sinyalnya. Lalu juga akan mungkin membahas mengenai edukasi juga untuk membantu teman-teman bisa mengerti trading lebih baik, teman-teman ya. Mungkin sekian dari Ray. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanya, bisa chat Ray atau komen di bawah ya. Thank you. Selamat tinggal, teman-teman.